Nabi itu dapat wahyu dari Allah untuk dirinya, tidak diperintah menyampaikan. Rasul itu dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Itu nabi, Ibu. Karena di ayat 1 sampai 5-nya Al-Alaq, 5 ayat yang pertama turun, itu belum ada perintah menyampaikan kepada umat. Kapan jadi rasulnya? Gak lama dari situ. Beliau pulang, lalu turun surat ke-74. Surat Al-Muddathir, ayat 1 sampai 7. Di mana ayat keduanya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ya. Lanjut, ya wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnu tastaksir wa li rabbika fasbir. Ya. Maka dari situ ayat kedua, qum, bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Oh, udah turun perintahnya, Bu. Untuk memberikan peringatan kepada umat. Tapi setelah dari situ belum lama sebelum perintah untuk berikan peringatan itu turun surat ke sebelumnya, surat ke-73. Itu surat Muzammil, ya. Apa perintahnya di surat Muzammil? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, qum, bangkit. Min laila illa qalila, dari sebagian malam kecuali cuman sedikit. Oh, disuruh bangun malam. Ngapain bangun malam? Tahajud. Kapan bangun malamnya? Nisfahu, setengahnya. Awin kusminhu qalil, atau kurangi sedikit. Kadang-kadang semangat untuk ngikutin Rasulnya sekarang banyak, Bu. Tapi kadang kita beda tipis sama Rasulnya. Beda tipis, perkara bangun tidur aja beda tipis. Bedanya di mana kok? Rasul tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan? Apalagi untuk tujuan yang kadang kurang penting, ya. Sampai jadi lagu kan sama Bang Haji Roma juga, ya. Begadang jangan begadang. Ya, kita perhatikan, ya. Perintah untuk bangun tahajud itu turun bahkan jauh sebelum Isra Mi'raj, yang menjadi perintah untuk sholat 5 waktu. Dan Nabi diturunkan di Jazirah Arab, tempat di mana dakwah itu di situ amat sangat berat. Meskipun di situ masih ada Ka'bah, tapi tidak kurang di sekelilingnya ada 360 patung berhala. Lalu banyak perbudakan, wanita diperjualbelikan, bayi perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Gampang marah, orang kesal sedikit bisa perang antar suku. Dan pertama kali nyampein yang percaya cuman 4 orang, istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang, ya. Dan PR-nya ngajarin satu planet bumi ke sedunia di tempat tidak bertauhid. Maka Rasulnya minta tolong kepada Allah, ke saya kudu ngapain? Ternyata yang jadi senjata pertamanya disuruh tahajud. Yuk cobain bangun, ya. Dan ketika ingat dulu nasihat dari almarhum guru kami Kiai Haji Arifin Ilham, tahu, Bu? Dari Azikro Sentul Bogor. Beliau bilang kayak begini, orang yang ahli tahajud itu akan Allah berikan yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu? Beliau menjawab, haibah, rasa kecintaan yang datang dari keagungan Allah. Sehingga Allah akan berikan orang yang ahli tahajud itu aura, wibawa, karisma. Sehingga misalkan 2 orang bicara hal yang plek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu gak pernah tahajud. Allah punya kuasa menjadikan orang kok lebih pengen denger ngamalin yang diomongin sama yang ahli tahajud, ya. Oke, Ibu pernah gak ngerasa ada orang, asa saya pernah dengar materi ini entah kapan di mana, tapi kok kalau beliau yang ngomong asa saya pengen ngamalin gitu. Mungkin beliau beda, ya. Karena Allah berikan itu. Mungkin beliau ahli tahajud, ya.
Ayo bismillah, kita coba doain. Dan kita ya. Kenapa Islam itu banyak ada aja yang nggak suka? Karena Islam itu nggak cuma nyuruh ibu jadi soleh, tapi juga ngajakin orang jadi soleh. Karena kalau ibu sekedar jadi soleh dan baik, ibu jadi orang baik nih, temen korupsi, terus ini bu, kamu baik sih diem aja. Tapi kan Islam nggak cuma nyuruh ibu jadi baik, tapi ngajak orang jadi baik. Ini yang beda kan? Kalau ngajak orang jadi baik, berarti tahu teman kantor nyuri, ngomong kita pasti nggak boleh sahabatku itu tuh dosa, kamu tuh nanti bisa dapat ganjarannya. Pasti dimusuhin, bawel, ya kan? Ya udah pasti begitu, ya. Udah fitrahnya. Ya kalau ibu berislam suka nggak apa-apa, wajar, udah pasti, ya. Karena memang Islam yang paling vokal untuk mencegah pencurian, kezoliman, jangankan gitu bu, sekedar minjem, yang dipinjeminnya aja juga bersyukur, ada yang mau minjemin tapi pakai bunga, itu aja dilarang, ya. Karena Allah tahu itu jadi keburukan buat manusianya. Maka seperti itu, ya. Tadi bicara tentang doa, yuk bismillah. Kita tahajud ya, kita minimal kita doain terus menerus. Insya Allah kalau doa mas saya percaya nggak akan ada yang luput ya, pasti ngedoain. Yang kedua berarti kita lanjut adalah keteladanan. Uniknya ayat Al-Furqan ayat 74 tadi bu, surat 25 kina imama. Waktu ngaji dengan guru bahasa Arab saya, beliau bilang kayak gini, dalam bahasa Arab kata imaman itu imam itu artinya memang pemimpin, betul. Tapi pernah suatu ketika Ibnu Abbas ikut masbuk sholat tahajud di belakangnya Nabi. Masbuknya di sebelah kiri oleh Nabi, diambil kupingnya, dijewer, dipindahin ke belah kanan. Ya kan memang cuma dijewer kok, oke. Ya, riwayat yang lain, ibu tahu kisah yang tentang ini? Di menjelang akhir Nabi wafat, menjelang akan wafat, beliau pernah bertanya, siapa yang pernah aku zolimi, angkat tangan. Ada yang angkat tangan tuh. Perut saya pernah kena pukul dengan tongkat oleh engkau wahai Rasul. Kata Nabi, ya udah silakan balas. Terus beliaunya malah bilang lagi, waktu saya kena pukul saya nggak pakai pakaian, nggak pakai baju atasan. Maka Nabi nurut, masya Allah, silakan dibuka, dan akhirnya kelihatan perutnya Nabi lagi diganjel batu sedang menahan lapar. Sahabat yang lain udah pada gerem, ini orang berani-beraninya. Tapi pertanyaannya, untuk itu akhirnya balas mukul Nabi atau malah meluk Nabi? Oh berarti tahu kan hadisnya ya, riwayatnya ya. Dia berkata, kenapa engkau melakukan itu? Karena aku mengetahui yang bersentuhan kulit denganmu diharamkan baginya. Tapi pelajaran lebih utamanya apa? Sahabat, ada yang pernah kena fisik oleh Nabi, gak ada yang dendam, benci, marah dan lain-lain, nggak ada. Kenapa? Kagum, keren Nabi itu. Yuk, ini juga salah satu cara. Meskipun kita meninggal nggak ditanya tentang kelakuan orang ya, tentang omongan orang, tapi kalau bismillah jadi orang tua yang mengagumkan, insya Allah. Atau contoh yang lain ya, surat 30 Quran surat keempat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa,
bahwa laki-laki itu menjadi qawwam bagi perempuan. Diterus ayatnya cukup panjang, saya agak percepat di pertengahannya kalau kita mau terjemahkan berdasarkan ayat yang tadi, An-Nisa ayat 34. Yang kedua, ditinggalkan dari tempat tidurnya. Pisah ranjang, Bu. Pisah ranjangnya masih di rumah, Bu, ya. Jangan pindah ke rumah janda atau pindah kemana, ya. Jadi masih ya ke kamar lain atau ke sofa gitu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, nasihat gak mempan, tinggalin di tempat tidurnya gak mempan. Yang ketiga boleh dipukul. Tapi ingat ya, ada aturan fikih yang amat sangat ketat terkait itu. Gak boleh di wajah, gak boleh ninggalin bekas, gak boleh nyampe membuat nyawa terancam. Tapi uniknya, saya pengen garis bawahi, Nabi kalau ke anak istrinya gak pernah mukul. Meskipun Nabi sendiri pernah berkata ketika ada orang yang punya posisi di masyarakat, minta keringanan kepada Nabi supaya tidak dikisos. Nabi kan malah menjawab, justru kaum sebelum kalian tuh hancur karena kayak begini nih. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Beliau menambahkan, kalau aku mendapati putriku sendiri Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Setegas itu, ya. Tapi kita tahu ternyata ke anak-anaknya. Ya, pernah kita akan menemukan di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah, namanya wanita, pernah kesal ke Nabi, pernah ngambek ke Nabi, pernah, tapi nggak pernah sampai dipukul, itu nggak ada. Karena baru nyampe tahap nasihat aja udah kena. Kenapa? Kagum, keren. Ya, kalau bicaranya lagi di sekolah, ya saya suka minta wali kelasnya untuk nanti masuk ke ruang-ruang kelas, bagikan kertas ke setiap anaknya. Kasih waktu 5 menit. Nah, tuliskan semua keutamaan, kelebihan, kemuliaan orang tua kalian di situ. Jangan kaget dengan apa yang terjadi, Bu. Jangankan 5 menit. Setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya si bapak? Apa bagusnya si ibu? Lagi mikirin apa bagusnya si ibu. Dia nengok tangannya, ini biru tadi malam baru dicubit. Ngelihat kaki masih ada bekas kemoceng. Susah kan? Tapi Bu, ditemukan ada yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan keutamaan orang tuanya. Itu Masya Allah. Tapi begitu dilihat kualitas anaknya, lebih cepat belajar, lebih cepat menghafal, lebih beradab. Orang tuanya juga jadi manfaat di masyarakat, jadi tokoh. Dan yang unik, apa jawaban si anak? Kalau ditanya siapa tokoh idolanya, jawabannya orang tua saya. Jadi orang tua yang mengagumkan. Kadang kita soleh sendiri, Bu, betul? Kok saya nyuruh anak saya sholat? Iya, tapi muka kita pas nyuruh sholat cemberut. Giliran sinetron bahagia. Ya. Ayo mengagumkan. Kok gimana caranya mengagumkan? Saya nggak ada waktu. Bohong, Bu, kalau mau jujur mah. Kemarin baca artikel terkait manusia modern di zaman sekarang itu, kalau dalam sehari menyentuh gadget itu berapa kali dalam sehari, survei ya, rata-rata, ada yang lebih ada yang kurang, menyentuh gadget dalam sehari itu 313 kali dalam sehari. Meskipun cuma turun dari motor, ngecek ada WA nggak ada, kantongin lagi. Ada dari grup gibah kadang ya, Masya Allah. Dan kalau didurasikan, rata-rata ada yang lebih, ada yang kurang. Dalam sehari 5 jam dalam sehari. 5 jam. Rata-rata, ada yang lebih, ada yang kurang. Punten, Bu, 5 jam itu apakah semuanya jadi manfaat? Kadang grup doang, kadang punten, scroll TikTok, lucu, udah scroll lagi. Nyari yang lucu lagi, udah gitu. Punten, yuk ganti 1 jam 2 jamnya aja. Silakan tetap lihat, tapi misalkan dengerin kajian atau mempelajari apa ibu sukanya, masak ya tuh, ayo mangga, ya. Apa Bu? Sukanya apa? Silakan, ya, silakan. Tapi yuk berprestasi gitu, ya. Karena kalau enggak, sampai ada orang bilang kayak gini, Bu. Kalau orang udah sukses, dia kentut aja dianggap kata mutiara. Gitu? Tapi kalau orang belum sukses, mau ngucap seindah apapun, dianggap kentut tuh sama orang. Jangan ngomong kamu bau. Emang mulut saya kentut? Enggak kan? Walaupun sekali lagi surga kita bukan di mulut orang, bukan. Tapi yuk,
ketika doa Nabi jelas ngedoain, keteladanan beliau juga mengagumkan sosok yang pribadi yang keren gitu. Karena salah satu fitrah nalurinya manusia, kan ada 3 ya nalurinya manusia. Ada disebutnya gorizo nau, gorizo bako, gorizo tadayun. Nah yang ketiga ini gorizo tadayun, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Makanya punten ya, seateis-ateisnya orang kejebak di liftnya jatuh. Oh my god bu, teriaknya bu. God yang mana nih? BTW ya. Tetap manusia tuh punya fitrah untuk mengagungkan sesuatu. Kalau dia nggak punya Tuhan, akhirnya mengagungkan siapa? Tokoh favoritnya. Iron Man, boyband favoritnya misalkan, atau siapa. Dipajang di poster, ditempel di rumah, dijadiin wallpaper handphone. Ya. Tokoh favorit kan? Nah Islam alhamdulillah tidak pernah kehilangan punya tokoh-tokoh teladan pegangan yang luar biasa. Ya. Ya kita milih mau teladanin atau enggak nih, ya. Nah alhamdulillah kalau ternyata sosok tersebut ada di rumah, mengagumkan. Karena ini sampai pernah dijadiin iklan di Malaysia, bu. Guru kami cerita. Jadi cerita di iklannya tuh kayak gini. Ada ibu lagi sholat duha. Masih zaman dulu, masih zaman telepon rumah, bu. Telepon rumahnya bunyi, diangkat sama anaknya. Ternyata tetangga nelpon. Nah, ibu kamu mana? Dijawab dah anak polos. Lagi sholat duha tante. Si ibu lagi sholat duha seneng. Bukan sholat duha. Pasti dianggap soleha ya. Gitu ya. Beres, si anak teh dibelai, anak ganteng, pinter, nih uang jajan. Oh seneng soalnya. Anaknya bingung kenapa dikasih hadiah. Besoknya si ibu kasihkan nonton. Jadi sholat asarnya 5:30 ya. Tetangga nelpon lagi pas lagi sholat asar, nanya, nah ibu kamu mana? Udah gemeteran sih bu, nah, jangan bilang, anak polos lagi sholat asar tante. Terdengarnya mah normal standar, tapi di telinga ibunya mah slow motion itu bu. Lagi sholat asar tante. Beres sholat si anak, kamu ngapain bilang-bilang kayak gitu ke tetangga? Bingung si anak, kenapa saya dijewer? Ya dagelan ya, tapi ada yang kayak gitu ya. Atau misal ya, ibu manggil anaknya di kamar, adek nggak keluar, kudu naik dong suara, adek masih nggak keluar. Ibu tarik napas panjang ya, udah sambil berdiri nyengkrem ini nih taplak ya, adek, kaca pecah 3 kan biasa ya. Si adek tunggang langgang lari keluar. Jujur bu, ibu langsung nyampein alasan tadi ibu manggil atau diomelin dulu? 1-0 ya. Ya. Besoknya gantian, si ade yang pengen manggil si mama, manggil dari ruang tamu. Mama gak keluar. Mungkin emang rumahnya gede, mungkin ya dari ruang tamu sampai kamar si ibu harus naik angkot, nggak ada yang tahu ya. Rumah orang kaya kali ya. Mama masih nggak keluar. Si anak udah deg-degan tapi mau nggak mau ya nggak, daripada naik angkot dulu ke kamar si mama, teriak mama. Si ibu keluar buru-buru, si anak, kamu ngapain manggil orang tua kayak gitu, dasar kurang ajar. 2-0. Kemarin si anak teh tunggang nggak keluar kamar teh bukan karena sengaja pura-pura nggak denger biar si mama kesel, enggak, udah nggak kedengeran tuh. Makanya begitu dengar langsung tunggang langgang lari ke depan. Sekarang giliran manusiawi dah si ibunya juga nggak denger, si anak dijewer ya. Tahu-tahu kadang ibunya suka cerita, kok kenapa ya anak saya minderan. Padahal punten ya, bagi seorang anak saya sendiri dulu waktu kecil mikirnya kayak gini, kalau saya tidak diterima dimanapun, ada satu tempat yang pasti akan menerima saya berikut seluruh orang di dalamnya. Siapa itu? Rumah, ibu ya. Saya mau dipecat di sana sini, ibu saya pasti terima saya, nggak akan ngusir saya. Nah ini kalau orang yang secara fitrah dari seorang anak berpikir ini harusnya jadi manusia yang paling menerima saya apa adanya, tapi justru jadi manusia yang paling sering ngomelin si anak. Sekarang tahu-tahu dia harus bergaul dengan masyarakat, orang-orang asing tidak dikenal, ya minder atau bu, takut. Orang yang seharusnya paling membuat dia aman aja paling membuat dia mencekam setiap hari ya.
Nah kayak ada aja. Jadi kadang kalau ngebahasnya, kadang anak begini, anak begitu. Oh nggak bisa dibahas dari satu pihak. Kudu ngobrol sama dua-duanya. Ya. Tapi yuk minimal itu dulu. Doa, keteladanan, Bismillah insya Allah. Sisanya mah udah teknis. Anak umur gimana, bicaranya gimana. Atau ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib ya. Anak ketika masih kecil ya, masih belum tahu apa-apa, maka kan cara belajarnya dengan meniru. Maka perlakukanlah mereka seperti raja. Kalau sudah masuk usia menjelang akil balik, tapi sudah tamis itu udah bisa bedain mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik untuk dirinya, mana buruk untuk dirinya. Ya, maka perlakukanlah dia seperti prajurit, disiplin. Dan ketika dia sudah dewasa, akil balik lebih ke atas, maka kata Ali bin Abi Thalib, perlakukanlah ia seperti sahabat. Ya. Kadang kan kita kebalik ya, di saat anak lagi harus banyak niru dari orang tuanya, malah misalkan lebih sering disuruh keluar, main kemana. Bukan berarti mainnya buruk ya, tapi kadang kan kebalik, ketika akhirnya si anak itu harus benar-benar udah keluar ketemu masyarakat, malah nggak boleh keluar. Jangan, kamu boleh kemana-mana, padahal dia sudah harusnya terjun ke masyarakat, udah 18, sudah 19. Ya walaupun banyak pertimbangan ya, dan sekarang masalahnya anak zaman sekarang udah lulus kuliah aja masih kayak anak-anak ya, masih minta uang jajan. Nah, karena secara fikih Bu punten Bu ya, anak ibu selepas akil balik, orang tua itu sudah tidak berkewajiban untuk kasih nafkah. Kalau yang saya tahu, terutama anak laki-laki, karena memang di zaman dulu ya udah pada bisa berdiri mandiri. Walaupun boleh, orang namanya orang tua pengen ngasih ke anaknya, masa nggak boleh? Boleh Bu, tetap jadi pahala, tetap jadi amal. Tapi pembiasaan di zaman dulu itu ketika memang sudah laki-laki akil balik, ya sudah dilatih untuk bisa menghidupi minimal untuk dirinya sendiri ya. Walaupun ibu kalau masih namanya orang tua sayang, masa nggak boleh ngasih? Boleh Bu, nggak ada yang bilang nggak boleh ya. Tapi emang baiknya ya selepas akil balik itu sudah bisa untuk biaya diri sendiri. Jadi kan kadang punten sekarang mah ya, ada kadang umur 30 tahun aja masih minta uang jajan kok ya. Walaupun tetap jadi pahala ibu ngasih uang jajannya ya, tapi ya itulah dia ya. Ada kemerosotan, memang kekurangan ya. Dulu orang tuh tahu 5 waktu tuh wajib, sekarang seminggu cuman sholat sekali, Jumatan doang itu oleh ya. Habis Jumatan teh ganteng katanya, padahal zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya enggak gitu ya. Ya standarnya merosot tuh, ya. Maka ya inilah ya, yuk kita kembali, kita punya tuntunan istilah. Dan tadi guru kami mengingatkan saat Budi Asari bahwa yuk pilar utamanya tadi doa dan keteladanan. Sisanya Bu, ya namanya orang udah kagum gimana sih Bu? Ini anak ibu Bu, anak ibu lagi main handphonenya ibu ambil, ngambek nggak Bu? Ngambek. Tapi kalau anak ibu ngefans sama seorang artis Korea misalkan, artis Koreanya datang ke sini ngambil handphone anak ibu, si anak itu ngambek gak handphonenya diambil sama idolanya? Yuk jadi idola ya. Jadi idola bukan ibu nanti daftar boy band, enggak, jangan Bu ya. Jadi idol nanti ibu. Maksudnya yuk jadi orang tua yang mengagumkan ya. Yuk berprestasi, punya sesuatu yang layak gitu untuk dikagumi oleh anaknya. Nah punten kalau nanti doa dengan doain nggak pernah, tahajud boro-boro, kadang subuh aja 8:30, 9:30 sebangunnya misalkan ya. Udah gitu teladan nggak pernah ada yang bisa memberikan teladan. Akhirnya gorizohnya manusia tadi pengen nyari idola, ya kenalnya artis, ya kenalnya apa, akhirnya naudzubillah mengidolakan orang yang salah. Tapi kalau di rumahnya bismillah, doa selalu dapat, keteladanan juga ada di rumah. Ya udah, sisanya tinggal teknis. Ya. Jadi jadi orang tua yang mengagumkan, ya. Istilah, ya. Saya sisain waktu untuk diskusi atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Afadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau handphone anak gitu. Iya. Itu gimana sih baiknya dicek apa enggak? Karena terus terang saya sih enggak. Karena saya takut justru khawatirnya juga tidak bisa menjadi sahabat untuk mereka kalau saya terlalu. Gitu. Ya. Itu, masya Allah. Uniknya Bu ya. Anak ibu usia berapa Bu? Paling besar itu 20.
20 yang paling kecil 16. 16 ya. Ya udah dewasa masuknya ya. Uniknya ya kadang ya. Ternyata pendiri perusahaannya teknologi itunya aja, kayak contoh kayak Bill Gates, pendiri Microsoft, ketika beliau mendirikan produk Microsoft yang luar biasa, itu beliaunya sendiri aja selama 5 tahun gak nonton TV, gak denger radio, gak denger musik ya, karena itu ngerasa bisa ngedistract dia dalam produktif. Segitu yang bikinnya. Dan produsen-produsennya, CEO-nya tidak membelikan anak-anaknya gadget sampai usia 13 tahun. Nah, kita kan kadang punten ya, biar gak rewel kasih wetep gitu ya. Ini ternyata pendirinya, bahkan mereka bukan Islam loh Bu ya, tapi karena sadar gitu ya, anak itu belum nyampe di tingkatan tamyiz, belum bisa ngebedakan mana baik mana buruk ya. Maka itu dia keunikannya. Dan kalau pertanyaannya seperti tadi, sebetulnya balik lagi Bu ya, ada yang memang ngecek terus ternyata anaknya atas seizin Allah dia jadi soleh tetap, ada yang tetap tidak dicek supaya dengan alasan tadi biar bisa tetap menjadi sahabat karena sudah diberikan kepercayaan, dan ada juga jenis anak yang kalau diberikan kepercayaan dia nggak berani mengkhianati kepercayaan, ada juga yang seperti itu. Makanya balik lagi di situ ya, memang dua pilar tadi yang disebutkan pun setelah kita akhirnya berusaha ikhtiar seperti apapun, memang hasil akhirnya memang kita perlu pertolongan Allah ya. Sehingga juga banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang akhirnya untuk supaya anak jadi soleh itu ya memang minimal ya, caranya adalah orang tuanya soleh dulu. Contoh surat ke-18 surat Al-Kahfi, waktu Nabi di ayat 60-82, waktu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam, kan ada tiga tindakan yang dikomplain oleh Nabi Musa. Ingat? 1, ngelobangin perahu. 2, ngebunuh anak kecil. Yang ketiga, mereka ditolak untuk dijamu di satu negeri, di satu kota, lalu malah ngebangun rumah anak yatim di situ. Saya lihat fokus ke yang ketiga. Waktu akhirnya mereka minta dijamu, nggak ada satupun yang mau menjamu. Mereka kan mau ninggalin kotanya. Nabi Musa sama Nabi Khidir ngelihat ada rumah anak yatim mau roboh, sama Nabi Khidir ngajak dibangun rumahnya. Nabi Musa ikut bantuin. Kata Nabi Musa teh, ini dengan kebaikanmu ini harusnya kamu layak loh dijamu. Tetangganya aja nggak peduli sama anak yatim di negeri, di kotanya ini. Tapi kamu malah mau ngebantuin. Dijawab kan, ini adalah kehendak Tuhanmu, dan dijelaskan wakana abuhuma solihah. Solihahnya bukan perempuan ya, tapi karena dia dinasobkan jadi belakangnya fathah dalam ilmu nahu. Jadi dikatakan bahwa dari dua anak yatim ini, bahwa walaupun di situ merujuk kepada ayah ya, wakana abuhuma solih, ayahnya orang soleh. Dan waktu ngedengerin tafsirnya, ternyata bukan ayahnya langsung yang soleh, tapi ayahnya punya ayah, 7 turunan ke atas. Jadi kalau ada orang bercanda kayaknya 7 turunan, nah itu berasalnya dari tafsir ayat itu Bu ya. Maka lihat ya, ketika ada guru kami juga pernah ditanya oleh istrinya, gimana ya masa depan anak kita nih, gadget sekarang makin gini, internet, teknologi. Waktu itu guru kami malah jawab kayak gini ke istrinya, apa andil kita untuk anak kita? Apa kita yang bikin tangannya? Enggak. Apa kita yang bikin kakinya? Enggak. Atau kita sekedar bikin alisnya aja? Enggak. Kalau kata mah, jangankan bikin manusia, ngegambar manusia aja kita petot-petot, nggak jelas. Ya. Maka beliau menjawab, tenanglah. Anak kita tuh punya Tuhan, punya Allah. Bismillah. Selagi kita melayakkan diri kita jadi orang tua yang layak dijaga anaknya, lihat tadi yang di kisah surat Al-Kahfi, anak-anaknya masih kecil, belum akil balik, dan tidak diceritakan bahwa anak-anaknya juga soleh-soleha, enggak, cuman diceritakan wakana abuhuma solihah, ayahnya soleh, dan Allah ridho dengan ayahnya tersebut, dijaga anaknya oleh Allah. Coba lihat, ibu ngebangun rumah, siapa yang ngebangun Bu? Tukang. Coba lihat anak yatim ini, siapa yang ngebangun? 2 orang nabi jadi tukangnya Bu ya. Hanya karena Allah ridho dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Kayulah, kadang kita mau upaya kayak gimana juga kan, ada pergaulan, ada gimana, tapi bismillah ya Allah, layakkan diri kita jadi orang tua yang layak ditolong Allah. Bismillah ya Allah, hamba titip anak hamba ya Allah.
Jangan pertemukan dengan teman-teman yang nggak baik, lingkungan yang nggak baik. Titip ya istilah. Ketika Allah sudah ridho, itu dia ceritanya di surat Al-Kahfi. Ya, nah silakan juga boleh ada percakapan, karena di dalam Al-Quran itu ada percakapan antara orang tua dengan anak itu ada 17 kali. Berapa? 17. Yang satu adalah percakapan antara ayahnya, ibunya dengan anaknya. Lengkap tuh 3 kubu. Yang dua adalah 2 percakapan adalah ibunya dengan anaknya saja. Nah, berarti 17 kurang 1 kurang 2, berarti tinggal 14. Yang 14-nya adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Karena puntenlah kalau misalkan masih ada ayah yang tiap bulan yang penting udah kasih duit nih, mah tolong ya anak kita jadi soleh, ya gimana atau ceritanya? Mau direkam gak Bu buat dikirim ke si bapak? Oh udah, ya. Ya gitu ya. Kita ambil contoh. Kok seperti apa kok percakapannya? Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 133 ya, Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala lihi ma ta'buduna min ba'di. Sampai situ dulu. Ini menceritakan waktu Nabi Yakub alaihissalam menjelang akan wafat, ngumpulin anak dan cucunya, kumpul semua sekeluarga. Pertanyaannya gini Bu, Nabi Yakub kan raja. Ibu kalau punya kakek seorang raja, semenjelang wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan, ya. Tapi ternyata beliau cuma mempertanyakan satu hal. Mata buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada, setelah aku? Ya. Maka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan yang Maha Satu. Ya, Tuhan Ibrahim, Tuhan Yakub, Tuhan Ishak, Tuhan ya, Tuhan yang Maha Satu. Kadang kita punten ya, nih anak pertama apartemen, anak kedua showroom mobil, anak ketiga rumah, anak ketiga, anak keempat berapa, tapi kita nggak peduli akidah mereka. Ternyata Nabi Yakub nggak peduli ya kalian mau nanti mau jadi apa aja, selagi kalian menjawab kalian menyembah Tuhan yang satu, monggo. Allah yang jaga kalian, kita bisa kumpul lagi di surga. Ya, cuman kan kita kadang pelajaran ketauhidan itu nomor berapa kadang ya. Kok itu Nabi ada nggak yang bukan Nabi? Contoh Quran surat ke-31 Luqman. Dari 34 ayat ada nasihat antara Luqman kepada anak-anaknya, dimulai dari ayat ke-13. Bahkan ada waktu ngaji dengan Ustadz Budi Asari, beliau menceritakan ada tafsir yang menjelaskan bahwa Luqman itu secara fisik itu tidak elok dipandang lah ya, atas seizin Allah berkulit hitam, rambut keriting gitu. Walaupun kita tahu ya yang mulia di sisi Allah itu bukan dari bentuk fisiknya ya, tapi memang fisik kan kadang dulu suka diremehin kalau fisiknya kurang baik ya. Dan anak-anaknya bahkan diceritakan musyrik semua Bu, anak-anaknya Luqman. Tapi Allah berikan hikmah kepada Luqman sehingga akhirnya anak-anaknya jadi anak yang baik. Dan dari sekian banyak nasihat dari Luqman kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-soleha, ternyata nasihat nomor pertamanya dimulai di ayat ke-13. Dan ayat ke-13-nya berbicara tentang la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sungguh kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Sebelum perintah wala tamshi fil ardi maroha ya, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Seingat saya itu di ayat ke-18-nya. Sebelum perintah yang lain-lain, bakti kepada orang tua dan yang lain-lain, perintah nomor 1 ketauhidan lagi dulu. Istilahnya seperti misalkan yang kayak berita coklat gitu ya. Ada coklatnya udah kita beli, udah dikantongin, cobain misalnya. Nah, ibu, bapak, semua orang pengen ngasih coklat ke kamu nak, tapi kalau kata Allah nggak boleh nyampe coklatnya, nggak akan nyampe coklat manapun nak. Yuk minta ke Allah, yuk sama-sama.
Minimal dia berkata, ya Allah pen coklat ya Allah, misalkan gitu ya. Ketika sudah Allahnya disebut, nah ini ada hadiah dari Allah. Padahal udah dibeli dari tadi. Ya. Saya pun ya sejauh ini ketika ngelihat anak-anak yang pada melampaui batas, memang kebanyakan adalah 95%-nya dari anak-anak yang pada jadi sultan di rumahnya. Salah nggak pernah dihukum, yang dipecat malah pembantunya. Ya. Akhirnya ketika dia ketemu peraturan nggak bisa, mentok. Ya. Maka nah itu dia ya. Silakan, maka mau dicek atau tidak, tapi bismillah lah kalau kita sudah melayakkan diri di hadapan Allah. Semoga Allah yang jaga anak-anak kita semua. Kalau saya bilang anak-anak kita kan gimana gitu ya. Segera insyaallah ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi apa? Oh, dating apps ya. Asisten ibu perempuan. Iya. Iya. Dan itu memang benar kejadian itu adalah tanggal 5. Terus ketahuan gitu kan, dan itu memang dia selalu malam perginya, pulang malam berusaha dia nasihat. Saya bahkan juga sering ajak dia ke kajian gitu ya, supaya dia terbuka gitu lah pikirannya, karena dia termasuknya kalau saya lihat soalnya juga sih, karena dia nggak pernah lepas dia. Umur berapa Bu? Umur 25. Masih belum nikah ya memang ya? Sudah janda. Oh janda. Nah, terakhir itu memang udah nggak bisa dikasih tahu gitu ya, saya sampai dia itu terus berdiam-diam. Sekarang udah nggak panggil ke saya lagi, berdiam-diam. Dan suatu saat saya tahu kalau dia berdiam-diam. Kayaknya saya takut terhadap ini kan lingkungan terdekat juga ya, di rumah saya. Takutnya Allah pasti ya akhirnya dia maksiat gitu. Karena dia pergi malam, saya sudah peringatkan, saya sudah suruh, saya sudah lagi gitu. Tapi tetap dia seperti itu. Gitu, baiknya kayak gimana gitu kok. Kalau saya mau berhenti dengan dia, saya tahu kondisi keluarga dia memang sangat tergantung dengan dia gitu ya, dia itu. Dan saya sini memang sebenarnya dengan dia gitu. Tapi kalau kondisinya seperti ini, saya juga takut saya termasuk golongan yang membiarkan hal itu terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi itu menurut kode baiknya seperti apa ya? Baik, bismillah. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya. Memang yang paling tahu yang terbaik, jangan lupa ibu juga tentu istikharah ya. Karena ada ya kepada Allah lah kita bergantung ya. Dan Allah juga yang punya kuasa membolak-balikan hatinya. Walaupun memang ketika ibu sudah menasehati sampai menegur, bahkan mungkin nanti sudah memberikan hukuman, maka yang saya tahu sih kalau sudah sampai ada intervensi tindakan pencegahan dari ibu, insya Allah kalau sudah itu sudah benar-benar paling maksimal, mudah-mudahan Allah menganggap itu ibu tidak membiarkan, karena kan sudah intervensi. Karena memang ya ada jenis-jenis orang yang baru kapoknya memang ya setelah pahit dulu. Kayak kan saya suka bilang, suka tidak suka, cepat atau lambat kita tuh butuh Allah. Kita pasti nyari Allah. Tapi kan pilihannya dua, mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Kebanyakan ya kudu diseret dengan mohon maaf, ketipu, ada yang dia usaha dia bangkrut, ada yang diremehin waktu reunian, dan mohon maaf tadi ada yang mohon maaf misalkan di luar hamil duluan, baru akhirnya hijrah.
Toh alhamdulillah memang kalau memang ujung-ujungnya bisa kembali kepada Allah, walaupun mungkin ini fase-fase belum nyari Allahnya itu bikin kita gregetan, tapi Allahu alam, kalau memang Allah sudah benci dengan dianya, mudah dimatikan. Siapapun yang berbuat dosa itu mudah Allah matikan kapan saja. Tapi ternyata dia masih sehat, alhamdulillah, mungkin suatu saat hidayah itu datang, dia bisa jadi hamba yang lebih taat daripada kita semua, Allahu alam ya. Tapi ya balik lagi ya, ketika bicara upaya, saya lihat ibu udah melakukan segalanya, tapi ternyata belum. Ya, mungkin Allah punya skenario di balik itu semua. Yang penting setiap kejadian itu kita harus jadi tambah dekat sama Allah. Ibunya sudah istikharah, sudah melakukan intervensi dengan niatan ingin amal ma'ruf nahi munkar. Allah tidak akan sia-siakan amalan sekecil apapun itu. Tinggal ya, saya sebagaimana Nabi lah, kan dakwahnya juga nggak langsung soleh saat itu juga ya. Ada yang perlu waktu, dan nikmati aja jadi ladang amalnya ibu. Walaupun ya tentu pasti ada kegelisahan dan kekhawatiran, dan itu pasti datang dari iman. Karena ya izin saya, kalau kondisinya seperti tadi, apalagi ibu juga sudah berikhtiar, ya masalah hati orang, masalahnya tidak bisa ada rumus pastinya. Rumus pasti untuk mengubah orang pasti akan jadi tobat, itu juga wallahu alam ya. Dan ada yang akhirnya pernah kejadian kayak gitu, dia lagi pacaran di rumah pacarnya, toilet di rumah pacarnya penuh, dia numpang buang air lah ke masjid, kurang ajar ya, numpang buang air doang. Tapi pas lagi jongkok di masjidnya lagi pengajian, sambil dengerin jadi ya, pulang-pulang beres dari kamar mandi, bukannya ke rumah pacarnya, dia ikut nimbrung di dalam. Hijrah tuh tobat gara-gara lagi buang air ya. Ada aja yang kayak gitu juga ya. Tinggal ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi dosa besar, dan walaupun dosa kecil juga nggak bisa diremehkan. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah turunkan pertolongan sehingga kita tercegah dari perbuatan yang buruk-buruk. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu mungkin yang baru bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita berarti selanjutnya apa? Tutup dulu dengan doa atau gimana? Baik ya. Baik, mohon ridhonya ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat kepada Allah. Silakan yang punya hajat pribadi masing-masing dikumandangkan dalam hati masing-masing, Allah pasti mendengar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bersujud, bermunajat, menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Kami berkumpul di majelis ini, berkahi siapapun yang hadir di dalamnya ya Allah. Dan jadikan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kezaliman Israel Zionis laknatullah ya Allah. Hancurkan porak-porandakan musuh-musuh Islam yang menistakan agama kami ya saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, juga jadikan syahid dan husnul khatimah siapapun yang Kau tentukan harus wafat di sana ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Kami iri ketika kami gelisah hanya perkara masalah rupiah. Mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Izinkan kami bisa menjaga iman kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami, angkat tinggi derajat
hapuskan dosa-dosanya, terima amal solihnya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami, ya Allah. Jaga hati mereka, jaga lingkungan mereka, jaga iman mereka, jaga mereka dari segala hal yang membuat bisa lalai dari mengingat-Mu, ya Allah. Izinkan mereka menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang bisa menjadi pahala jariah bagi kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, ayah bunda yang dirahmati Allah. Jika ada kesalahan datang dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah, diberikan kepadanya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.